Pemirsa, massa yang berasal dari mahasiswa bergerak dari Monumen Reformasi 12 Mei Trisakti, Jakarta Barat menuju kawasan Harmoni menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo. Massa yang terdiri dari beberapa elemen mahasiswa ini mulai bergerak melakukan long march sekitar pukul 16 Rabu sore. Para mahasiswa menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo dan juga menyerukan boikot untuk partai-partai politik yang tidak mendukung pemakzulan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibacain berita, tiba kembali di ruang tayang Anda. Bung kameramen, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bung Alfian. Semoga di bulan Ramadan ini Bung Alfian makin sehat dan makin lancar rezekinya. Amin Allahumma amin. Bung Alfian, bicara tentang politik di Indonesia, memang kita masih menunggu ya. Ada di tanggal 20. Mudah-mudahan KPU tidak budek, tidak menganggap remeh hak angket yang sedang digulirkan atau sedang akan digulirkan. Nah, Bung Alfian, aksi-aksi yang ada di gedung DPR ini menarik banyak perhatian nih Bung Alfian. Karena orang melihat ini siapa yang ngegerakin nih. Ini siapa yang istilahnya siapa yang memotivasi nih. Karena kan orang berpikiran orang udah nggak bakal ada yang berani lah. Orang udah nggak ada yang semangat lah. Tapi buktinya aksi-aksi ini terus ada yang merawat nih Bung Alfian. Atau mungkin Bung Alfian di sesi awal ini ada hal apa yang perlu diperdengarkan kepada masyarakat. Silakan Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sadar kepada seluruh masyarakat, mari bersiap membackup aksi koalisi seluruh potensi gerakan penegakan kedaulatan rakyat Indonesia terhadap sebuah pengkhianatan konstitusi, sebuah keculasan konstitusi, perselingkuhan konstitusi yang sudah sampai di batas yang sangat memilukan, yang sangat membuat kita kehilangan kebiasaan cara-cara standar. Ini harus ada gerakan masyarakat seperti tahun 1966, 1998, dan kelihatannya telah terjadi proses emanasi yang luar biasa. Situasi persidangan di KPU Riau itu sangat jelas sekali. Seorang anggota DPD, caleg DPD memberikan bukti yang konkret bahwa dia seluruh bukti keikutsertaan dia sebagai caleg DPD itu ditandatangani oleh orang yang tidak jelas. Ini tanda tangan siluman, itu yang pertama. Iya. Juga di Jawa Timur, di berbagai tempat kecurangan itu menjadi sangat terang benderang, sangat talak tiga. Tetapi memang luar biasanya kelompok-kelompok yang memang meyakini akan sebuah faham ideologi baru kok Jokowisme ini telah sampai kepada batas tidak peduli dengan kritik, tidak peduli dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi, padahal ada catatan lucu. Totalitas suara yang diakumulasi, kenapa terhenti di angka 77%, itu akan sampai kepada batas, kalau diteruskan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bisa ketemu angka di atas 100%. Berarti ada kejelasan kebohongan yang sedemikian rupa. Dan betul Bung Kameramen, gerakan penegakan kedaulatan rakyat ini telah melakukan konsolidasi yang sangat elektris. Sabar dalam beribadah, tapi bukan berarti pasif dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakan-gerakan proaktif, gerakan-gerakan ofensif, gerakan sistematis. Kalau ditanya siapa yang menggerakkan adalah hati nurani. Yang menggerakkan adalah patriotisme putra-putra Indonesia. Yang menggerakkan adalah ya ayyuhallazina amanu. Yang jelas ini adalah situasi yang tepat di mana bulan Ramadan terjadi perang Badar, bulan Ramadan terjadi proklamasi Republik Indonesia, bulan Ramadan terjadi perebutan benteng Barlep oleh Ikhwanul Muslimin, bulan Ramadan terjadi banyak peristiwa-peristiwa bersejarah. Yang jelas aksi ini akan ada di titik puncak tanggal 19 bulan Maret 2024. Sementara itu respon awal Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, ini kan kalau kita lihat tokohnya yang dimunculkan, seperti saya lihat di Kompas nih, yang ditonjolkan atau dimunculkan adalah
Din Syamsuddin, Bung Alfian, tentang aksi kedaulatan rakyat ini. Jadi kenapa harus ada aksi ini nih, Bung Alfian? Karena kita kan, apakah mungkin berbeda gerakan dengan teman-teman yang sudah jalan juga, atau mungkin Bung Alfian ada hal lain yang bisa kita cerna gitu, Bung Alfian? Baik, GPKR memang muncul diantaranya bernama Pak Din Syamsuddin. Tapi juga ada tokoh-tokoh nasional dari kelompok Nahdlatul Ulama garis lurus. Ada Jenderal TNI Fahri Rozi, ada Jenderal Polisi Ogroseno, ada pengusaha-pengusaha, ada ilmuwan mantan Rektor UNY Pak Hafidz Abbas, ada Ahmad Sukatmajaya dari perwakilan keluarga besar PII nasional. Dan sederet nama ini ada dalam bentuk presidium yang ada juga Bang Jumhur Hidayat. Ada lagi beberapa nama-nama yang sesungguhnya mereka representasi dari gerakan-gerakan dan potensi jaringan mereka. Di tingkat daerah, untuk Solo Raya itu ada Pak Mudrik Sangidu yang sudah akan bergerak juga di tanggal 15 lusa. Di Jogja ada Pak Prifadoli. Nah, di Lampung, Bunda Mary juga melakukan konsolidasi yang sama. Jadi yang jelas, acara kita ini akan mengalami proses acara aksi serentak dengan pusat di Jakarta, dengan kata kunci akan sampai kepada batas mengetuk pintu DPR RI, mendobrak pintu DPR RI, dan memaksa sidang yang mengatakan bahwa Jokowi bukan lagi Presiden Indonesia, tentu dengan formula yang standar, ya, dari hak angket, hak interpelasi, yang kelihatannya eskalasinya sangat menguat. Dan ada lagi Abdurrahim di BEMSI, dan BEMSI ini juga BEMSI ini Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Kelihatannya mereka melakukan konsolidasi tersendiri, aksi tersendiri, dan mereka diberikan kewenangan untuk merumuskan langkah-langkah mereka sendiri. Saya sangat memahami Pak Din Syamsuddin ini punya kemampuan mengorkestrai semua potensi tanpa ada yang direndahkan, tanpa ada yang merasa lebih berjuang. Dan itu salah satu pesan beliau, agar seluruh elemen-elemen dan komponen perlawanan jangan ada yang saling menegasikan. Kata kuncinya, Bung Kameramen, untuk acara ini akan dilakukan. Kenapa? Tidak ada pilihan lain. Harapan kepada format formal, pola-pola formal jauh. Karena kelihatannya DPR RI, keanggotaan pada fraksi-fraksi, partai-partai, mereka secara kelembagaan maupun perorangan sudah tersandera. Ya, harapannya memang terjadi keberanian-keberanian pribadi yang bisa muncul dengan kemampuan menjaga, misalnya kalau hak angket itu ditandatangani oleh 25 orang dari minimal lebih dari satu partai, dengan 2 partai. Harapan-harapan dengan pola-pola konstitusional kelihatannya akan ada dalam bentuk-bentuk diplomatis kepengecutan, banci, dan bentuk-bentuk sikap yang tidak berpihak pada pengukuhan dan penjagaan kedaulatan. Jadi GPKR merupakan sebuah gerakan yang dikonsolidasikan sangat serius. Karena saya adalah orang yang juga mengikuti dan diikutkan, ikut berpikir, ikut memberikan pandangan, juga ingin mengatakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayo selamatkan Indonesia sebelum Anda menyesal, karena negeri ini sesungguhnya sudah sampai pada batas aneksasi, invasi, dan pencaplokan dari Cina yang kelihatannya mereka berduet dengan Zionis Amerika dan antek-anteknya. Betul kata Quran, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi hari ini semangat perang Badar di bulan Ramadan, mari kita gelorakan untuk melakukan penegasan. Jokowi cukup sampai di sini. Anda ingin semua yang Anda mau, yang Anda katakan harus dijadikan. Ini merupakan bentuk Jokowisme yang harus dihancurkan atas nama konstitusi. Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini memang betul yang Bu Alfian sampaikan, tidak bisa juga kita berharap total pada DPR, tapi mudah-mudahan ini menjadi satu titik kepanikan Bu Alfian, karena kan kalau Bu Alfian lihat para pendukung 02, baik itu ahli hukumnya, baik itu orang partainya, baik dia dewannya,
mereka satu nafas tuh Alfian narasinya. Hak angket itu akan merugikan kita semua. Hak angket itu begini, begini, begini. Kemudian mereka tuh terlihat panik dengan kalimat begini juga, Bang Alfian. Udah nanti kita kalau nggak terima ke MK saja. Nah yang terakhir yang lucu adalah bilang begini, Bang Alfian. Yang kalah itu harus menerima kecurangan. Mari kita bersatu kembali lah. Siapa yang bikin perpecahan? Yang bikin perpecahan kan yang curang gitu kira-kira. Jadi Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bu Alfian bagi masyarakat Indonesia? Jangan kendur, jangan takut. Yuk kita bersama-sama melawan kecurangan dan kezoliman ini untuk hadir. Salah satunya pada tanggal 19 nanti Bu Alfian. Silakan. Ya, Bung Kameramen, saya ingin mengatakan ada 3 pintu utama yang sedang digarap. Pintu parlemen walaupun kelihatannya melemah, tetapi DPD bulat untuk menuntut pemakzulan Jokowi. DPD kan sebuah kelembagaan yang berisi orang-orang yang boleh dibilang para senator. Ada 4 orang dari tiap provinsi di seluruh Indonesia. Yang kedua, pintu ekstra parlementer. Gerakan ini sudah terkoneksi kuat dan insya Allah secara sistematis dari kelompok yang memiliki kesadaran konstitusi, dari jaringan buruh yang dimotori oleh kawan-kawan buruh, gerakan mahasiswa, dan gerakan-gerakan pesantren, gerakan-gerakan Islam, dan mudah-mudahan ini bisa terkoneksikan dengan kawan-kawan Petamburan, dengan kawan-kawan di Ponorogo, dengan kawan-kawan yang ada di berbagai jaringan, di berbagai daerah. Orang bisa melihat bagaimana militansinya Bunda Mary dari Lampung, orang juga melihat Pak Supri Fadoli dari Yogyakarta, Pak Mudrik Sangidu walaupun beliau sudah sangat melemah kondisi fisiknya, masih menggerakkan kelompok-kelompok yang ingin menuntut dimundurkan atau dimakzulkannya Jokowi. Dan juga kami atau saya dan teman-teman dengan Solo Leader Forum juga terus mengkonsolidasikan upaya-upaya kita bahwa kita ingin mengatakan bahwa negara ini milik kita bersama, bukan milik keluarga Anda saja. Negeri ini harus diurus dengan aturan yang pernah disepakati, bukan aturan yang engkau inginkan dan kemauanmu saja. Ini kelihatannya sangat memilukan. Sekali lagi para pemirsa, saya mengingatkan tanggal 19 bulan Maret 2024 akan ada aksi untuk menegaskan kita tidak akan menerima hasil pemilu yang curang dan kita akan menuntut diskualifikasi 02 dan kita akan menegaskan cukup sampai di sini orang yang bernama Jokowi sebagai presiden. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.